kalau dari sisi penulis sebenarnya tidak banyak berubah, hanya instrumennya yang berubah, medianya. Bisa. Jadi sarana penunjang penulisan yang berubah. Penulis yang berubah. Jadi kalau penulis itu ya dia harus menulis, cuma apa medianya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Jalan Buku Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang buku dalam perspektif meningkatkan perubahan kualitas manusia. Ya, makanya kita kembali kepada apa yang dimaksud dengan buku itu. Nah, tadi kita sepakat Pak Hasan untuk menyongsong era perubahan ke depan, ya kan? Maka semua komponen perbukuan itu sebetulnya juga harus berubah. Tidak bisa dia secara tetap berjalan di tempat begitu saja mempertahankan tradisinya, kebiasaan-kebiasaannya, strateginya dan lain sebagainya itu seperti yang sudah dilakukan selama ini. Nah, tadi yang terakhir itu dari Pak Dermanto mengajak berimajinasi. Bagaimana penerbit melihat kalau misalnya perpustakaan digital itu dibangun, kira-kira bagaimana tuh dari aspek penerbitannya? Kalau Pak Hasan barangkali dari aspek penulisan, jadi kepenulisan juga mungkin sudah harus berubah karena ada pengaruh digitalisasi ada pengaruh apalagi perkembangan era digital di masyarakat kita masyarakat pengguna atau pembaca. Jadi kalau dari sisi penulis sebenarnya tidak banyak berubah, hanya instrumennya yang berubah, medianya. Bisa. Jadi sarana penunjang penulisan yang berubah. Penulis yang berubah. Jadi kalau penulis itu dia harus menulis, cuma apa medianya apa, buku atau jurnal juga sekarang kan online semua. Iya, elektronik. Nah, jadi memang medianya yang berubah. Tapi bahwa seorang penulis dia harus menulis. Apakah dia menulis pakai mesin tik, komputer, atau langsung di HP misalnya. Nah, itu soal lain. Nah, maksud saya gini, karena banyak media yang bisa digunakan sesuai dengan perkembangan zaman, apakah tidak cara penulisannya pun berbeda? Pak Hasan akan menulis untuk buku elektronik. Mungkin sedikit berbeda dengan buku fisik. Nah, buku apalagi misalnya Pak Hasan mau menulis jurnal. Jurnal yang konvensional tentu mungkin terikat oleh ini. Tapi yang elektronik mungkin keterikatan itu sudah berubah lagi, yang mengikat apanya nih? Kalau di elektronik. Jadi maksud saya, bukankah itu merubah juga sikap, merubah perilaku penulis terhadap penyajian tulisannya di berbagai media elektronik yang sekarang berkembang? Itu bisa saja terjadi, Tetapi kalau format penulisannya tetap sama. Misalnya secara metodologis, kalau menulis di jurnal ilmiah, maka 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang penulis. Jadi metode penulisannya harus merujuk pada metode internasional. Misalnya apakah dia menggunakan metode footnote, innote atau endnote. Jadi footnote itu di bawah catatan kaki, kalau innote itu di dalam, kemudian endnote itu di belakang. Format itu tidak berubah, baik menulis di media internasional maupun nasional, apakah itu jurnal, buku, majalah, kecuali kita menulis di media populer seperti di koran, di majalah, itu memang polanya lain. Jadi memang di dalam dunia perbukuan atau penulisan tepatnya itu ada 2 kategori. Itu penulisan yang bersifat ilmiah populer atau ilmiah murni, yaitu natural science atau popular science. Kalau natural science itu tadi harus menggunakan 3 pola tadi, footnote, innote dan endnote. Tapi kalau misalnya menggunakan popular science, ilmiah populer, kita menulis di media massa itu lebih banyak menggunakan pola innote. Jadi dalam ini. Nah, pola itu tidak berubah di media apapun kita pakai. Tetapi memang tekniknya
ketika memasukkan itu ke dalam media-media itu pasti berbeda-beda, berubah. Itu sudah berubah. Tergantung kemampuan penulisnya. Saya sampai hari ini untuk bisa masuk ke misalnya media seperti yang dipunyai oleh si ini kawan-kawan online gitu, media online itu memang tidak tertarik masuk ke situ karena pangsa-pasarnya terbatas, juga mereka juga ini bukan kita yang dibayar tapi kita yang membayar orang itu. Kira-kira gitu, sama dengan jurnal internasional, jurnal ilmiah, bukan mereka yang bayar kita tapi kita justru yang membayar mereka. Ya, jadi ada lagi terkait dengan perkembangan tentang masalah buku, kemudian nanti ada juga cara menulis buku. Iya. Ada salah satu aplikasi yang sekarang sudah sering beredar dan itu sudah sering digunakan oleh anak-anak generasi milenial sekarang. Iya. Ketika dia cukup dengan memberikan tulisan kata-kata tertentu pakai aplikasi, surat langsung jadi. Iya, betul. Nah, langsung jadi. Nah, itu yang saya maksud. Iya. Itu yang saya maksud. Bukankah dari aspek penulisnya sendiri juga berubah? Ya, jadi ada peran aplikasi untuk menyusun buku kan? Kan gitu kan? Iya. Makanya kan di dalam banyak saya ketemu dengan beberapa dosen. Saya bilang hati-hati. Sekarang ini perkembangan teknologi itu bukan hanya terjadi terhadap mahasiswa yang saya maksudkan. Ketika dosen itu memberikan tugas itu, kalau dulu kan orang copy paste. Iyalah. Nah, sekarang bukan lagi copy paste. Ketika diberi tugas kasih judul tentang A, dia pakai aplikasi, dia ketik, sudah mengikuti cara aplikasi itu. Hanya dalam tempo setengah jam tersaji dalam bentuk makalah. 20 halaman dan 30 halaman. Yang dia belum pernah baca makalah. Belum pernah baca. Dia pun tidak pernah. Di situ persoalannya. Kemudian kedua, apakah terjadi duplikasi? Tidak juga. Saya juga ngetik juga judul yang sama. Hasan juga ngetik judul sama. Pakai aplikasi sama. Hasilnya berbeda. Itulah kecanggihan dari Google sekarang ini. Dan itu ada menjadi kegelisahan dosen. Maka ada yang mencoba mengatakan kalau begitu bikin skripsi semua bisa. Bukan. Skripsi nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Nanti ada aplikasinya. Gitu. Nah, begitu juga misalnya begini. Bagaimana kita menyampaikan pesan hanya dalam tempo ini penulis buku komik misalnya. Itu dia 30 detik ketika dia menyampaikan. Mengguncang dunia. Jadi maksud saya lagi-lagi saya mengatakan kemampuan berimajinasi. Penulis kan harus mampu berimajinasi. Tentunya imajinasi tergantung pengetahuan juga. Dia gambarkan sedikit rupa dan dia bisa merubah dunia. Bahkan orang bisa terbunuh juga dengan kekuasaan. Itu kalau dikatakan bagaimana kemampuan seseorang menulis ini tadi dan termasuk dalam pengertian secara luas itu adalah buku bisa melakukan sebuah perubahan dan itu banyak sekali. Setidaknya yang sedikit mengguncang dalam dunia akademik itu mahasiswa sekarang sudah bisa bikin tesis dengan tidak bersusah payah, dia cuma ketik jadilah. Nah, itu problem seriusnya pada kemampuan intelektual seseorang itu tidak ini. Tidak utuh. Bahkan tidak ada sama sekali. Dia hanya mengetik judul aja dan besaran-besarannya garis besarnya itu sudah dikerjakan sendiri oleh Google. Dan itulah yang mencemaskan banyak orang sekarang, banyak para ahli bahwa pada suatu ketika ya kita menjadi robot saja. Jadi karena pekerjaan semua itu dikerjakan oleh mesin, kita tidak melakukan apa-apa. Tugas kemanusiaan itu dikerjakan oleh mesin. Contoh yang paling sederhana sekarang itu kan tugas-tugas yang di jalan tol misalnya, itu kan sudah digantikan semua oleh mesin. Tapi menurut saya itu pandangan orang-orang yang pragmatis. Itu justru itu. Kalau kita ingin melakukan perubahan, saya kira yang namanya alat itu sudah alat. Tidak mesti kita tergantung pada dunia itu. Karena esensi kemanusiaan kita itu justru tidak berada di situ. Bukan karena seolah-olah Tuhan kita sudah bergeser. Kalau dulu ada Tuhan, kemudian ada tuntunan Al-Quran, kitab, gitu. Nah sekarang tuntunan kita sekarang kan udah mulai ada tantangan bahwa itu pembaca itu lebih suka membaca yang pendek. Nggak mau baca yang tebal-tebal lagi. Ya kan? Nah ini kan juga tantangan buat para penulis buku, para penerbit buku, ya kan?
Bagaimana menghadirkan model-model tulisan gitu yang diminati. Itu. Walaupun kita sepakat buku tidak akan pernah ditinggalkan, nggak mungkin gitu loh. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan, kemudian juga memiliki kecerdasan untuk berimajinasi, dan memiliki nilai seni. Nah, kalau dia nggak bisa itu ketinggalan zaman sekarang. Makanya jadi gini, kembali tadi tantangan kita ke depan di dunia perbukuan itu adalah menghadirkan buku yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Itunya sebabnya tadi tema kita dalam pembicaraan kita ini dari awal adalah bagaimana buku, kita lihat buku dengan semangat perubahan. Ya, saya ingin juga menegaskan bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu tadi. Karena kenapa? Kita kalau tidak menggunakan ilmu pengetahuan, kita digilas oleh Google. Padahal yang menciptakan Google itu adalah ilmu pengetahuan juga. Oleh karena telur sama ayam. Makanya semakin membenarkan teori filsafat pragmatisme itu dikemukakan oleh itu pragmatis sekaligus pesimis menghadapi teknologi. Kalau dikatakan pada akhirnya semua harus kalau nggak dibilang anti terhadap teknologi itu. Artinya memang kan teori pragmatisme itu sudah membayangkan bahwa teori itu dikemukakan oleh Henry Bergson. Itu mengatakan bahwa sesuatu itu menjadi benar kalau dia bermanfaat buat orang. Kalau tidak bermanfaat itu tidak benar. Kira-kira begitu. Tidak berfungsi. Jadi pragmatisme itu teori fungsional yang dikemukakan oleh itulah kalau teori filsafat itu dalam konteks fungsional itu bersifat transenden atau tidak. Nah, kalau misal bermanfaat dalam konteks duniawi, sesaat pada saat dia di situ, dia juga bisa terima. Itu ada kaitan dengan pertanyaan Bang Sam tadi. Makanya ketika misalnya orang lebih banyak membaca berita pendek daripada berita panjang, maka pola penulisan juga, para penulis juga harus menyadari itu. Jadi ketika menulis artikel tidak boleh panjang-panjang. Makanya dan pilih medianya. Sekarang ini kenapa orang tidak lagi menulis di media umum, cetak. Contoh yang paling media mainstream itu tidak mau. Bahkan Dahlan Iskan sendiri tidak mau menulis lagi di Jawa Post, tapi dia menulis lepas dengan durasi yang pendek, dan itu sangat ini. Ada juga tidak dengan menulis, tapi podcast sama kita. Tapi itu menurut saya mungkin karena seorang yang ingin tahu dan selalu ingin tahu apa itu dalam ilmu itu kan ada bahwa manusia naluri itu ingin selalu mengetahui tentang pengetahuan itu, sehingga mendorong orang untuk membaca dan terus membaca. Nah mungkin kenapa orang lebih tertarik dengan hanya membaca judul? Ya satu mungkin akibat pengaruh sikap pragmatis dari tadi. Tetapi menurut saya itu karena dia kurang mengalami kedalaman ilmu pengetahuannya pun menurut saya sangat diragukan. Karena kalau tidak, ya kalau hanya sekedar membaca judul saja, kan orang sekarang kan yang penting judulnya bagaimana menarik. Kadang-kadang orang lebih banyak mayoritas terpengaruh karena judul, tanpa melihat isi substansi. Sehingga sering dikatakan bahwa era digital ini serba manipulatif. Semua bisa dibuat benar, salah dibuat benar, benar dibuat salah. Jadi dibolak-balik saja. Siapa yang membolak-balik itu? Tentu adalah orang yang punya ilmu. Nah, itu yang lagi-lagi saya katakan betapa penting kedudukan buku dan buku yang kumpulan daripada ilmu pengetahuan. Lanjutan cerita itu dengan konsep yang sekarang baru-baru ini dikemukakan oleh Mendik kita tentang nanti itu tidak usah pakai skripsi lagi, tesis lagi, bisa digunakan dengan pola yang lain, yang lebih pragmatis benar sifatnya lebih pragmatis. Tapi mahasiswa itu harus diuji. Skripsi itu adalah sarana untuk menguji ilmu pengetahuan. Justru di situ. Tapi nanti kan yang berkembang adalah kan media untuk ujiannya itu, medianya yang berubah. Kalau yang konvensional kan disertasi, tesis, skripsi risalah zaman dulu kita Nah itu ada mungkin nanti tidak itu. Harus dirubah kebijakannya. Tetapi ujian akhir itu kan skripsi itu sesungguhnya esensi adalah menguji. Kalau ujian itu bukan ujian itu dari mulai dia masuk sampai selesai harus ada ujian dong. Kalau nggak ada ujian ya nggak ada peningkatan kualitas dia, gitu loh. Jadi ujian itu melekat di dunia pendidikan kan begitu.
Saya kira pemirsa ini pembicaraan ini cukup menarik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pemirsa, khususnya adalah untuk masyarakat perbukuan di Indonesia. Saya kira begitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.